Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanfa Abdullah. Saya semester 7, mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Surabaya. Dan hari ini saya akan membahas tentang analisis strategi pengembangan bisnis pada Hotel Banyualit Buleleng. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan bahwa ini merupakan tugas ujian akhir semester saya. Dan apa yang akan kita bahas, lanjut ke slide selanjutnya. Untuk latar belakangnya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa aspek internal dan aspek eksternal di Hotel Banyualit, serta merancang strategi pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Hotel Banyualit. Perumusan strategi mencakup bagian mengembangkan visi dan misi suatu usaha, mengidentifikasikan peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi untuk digunakan. Nah, untuk beberapa teori ada dua teori. Yang pertama adalah teori RBV atau Resource Based View, yang digunakan untuk melihat seberapa baik sebuah perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menjadi keunggulan perusahaan. Teori ini didasari pemahaman bahwa setiap perusahaan memiliki cara unik tersendiri untuk mengelola sumber daya. Teori RBV lebih fokus pada internal sumber daya yang memiliki oleh perusahaan, yaitu tangible assets, intangible assets, dan organizational capabilities. Tangible assets adalah aset perusahaan yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung, yang berfungsi memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Contohnya seperti fasilitas produksi, bahan baku, gedung atau kantor, keuangan perusahaan, komputer. Intangible assets adalah aset perusahaan yang tidak dapat dilihat dan disentuh secara langsung, tapi memiliki peran penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Contohnya seperti reputasi, pengetahuan teknis, paten, merek dagang, dan pengalaman perusahaan. Organisasi capabilities tidak spesifik seperti halnya tangible asset dan juga intangible asset. Hal ini lebih mengarah pada kemampuan juga keterampilan sebuah perusahaan dalam mengelola segala asetnya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, ke dalam sebuah proses untuk menghasilkan sebuah output perusahaan. Untuk masalahnya sendiri, dalam hal penentuan sasaran, Hotel Banyualit hingga saat ini tidak dapat melakukan penambahan modal. Hotel Banyualit juga tidak memiliki rencana untuk menambah karyawan baru. Hal ini karena pihak pemimpin perusahaan menganggap karyawan yang ada di Hotel Banyualit sudah berlebih dan perlu adanya efisiensi dalam mempromosikan hotelnya. Pihak dari perusahaan bekerjasama dengan pihak lain. Hal ini karena Hotel Banyualit masih belum memiliki website sendiri, sehingga bekerja sama dengan Booking.com untuk mempromosikan hotelnya. Dalam pengorganisasian, job description pada kalian sudah ditentukan dengan SK Direksi Nomor Keputusan 882-BTM1-1-2013 yang mengatur tentang tugas masing-masing departemen yang ada di Hotel Banyualit. Jadi setiap supervisor akan melakukan briefing pada bawahnya masing-masing. Dalam hal memimpin, pemimpin Hotel Banyualit memiliki sifat yang bersahabat dan dengan para bawahannya. Beliau selalu bisa mengayomi para bawahannya serta selalu menekankan cara persuasif sehingga menghadapi para tamunya jauh lebih baik. Dalam hal pengendalian, perusahaan telah menyiapkan sebuah dana cadangan. Hal ini penting karena biaya suatu perusahaan membutuhkan dana yang harus segera cair untuk mengatasi hal-hal yang bersifat mendadak. Dalam mempromosikan Hotel Banyualit, pihak perusahaan melakukan event-event berupa pameran. Pada bulan April 2018, pihak Banyualit melakukan pameran Gemstone Fans yang diadakan di depan halaman Hotel Banyualit. Dalam menjaga kualitas layanannya, perusahaan menerapkan dengan lebih menekankan disiplin kepada para karyawan, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap layanan yang diberikan kepada tamu yang menginap di Hotel Banyualit. Untuk strategi yang bisa ditetapkan adalah SDE, sumber daya yang dimiliki oleh hal tersebut, maupun lokasi, jalan, kemudian wisata dekat dengan tempat pembelanjaan, pandai kuliner, itu dapat menjadi nilai penting dalam penjualan Hotel Banyualit. Cara untuk mengatasi pesaingnya adalah selalu menjaga kualitas pelayanan kepada para tamu menginap, sehingga Hotel Banyualit tetap menjadi pilihan pertama oleh para tamu hotel. Hal ini membantu perusahaan untuk mengatasi pesaing yang ada.
Untuk strategi yang kedua yang saya bilang sebelumnya adalah strategi SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Yang pertama, memberikan layanan antar jemput penumpang untuk area pusat kota. Yang kedua, anggaran dana untuk melakukan renovasi hotel. Ketiga, pemimpin turun langsung ke lapangan. Keempat, melakukan penghijauan di area hotel. 5, memberikan pelayanan yang terbaik. 6, pemerintah membantu memberikan akses untuk promosi. 7, melakukan negosiasi harga terhadap masuk dan merespon dengan cepat segala macam saran keluhan yang ada menginap. 9, penambahan karyawan khususnya bagian operasional. Dan 10, pembaruan fasilitas hotel. Kebijakan yang perlu dalam hal keuangan adalah perusahaan harus mampu melakukan pengurangan biaya yang tidak perlu sehingga akan terjadi efisiensi terhadap pengeluaran. Karena itu diperlukan pengelolaan yang baik dan juga transparan sehingga seluruh pengeluaran yang ada dilihat dan dicermati kembali sehingga perusahaan dapat memutuskan hal-hal apa saja yang menjadi prioritas. Kebijakan yang diperlukan dalam hal pemasaran adalah perusahaan harus memberikan dana khusus untuk promosi Hotel Banyualit sehingga kedepannya Hotel Banyualit dapat melakukan promosi melalui surat kabar lokal dan juga membuat WC sendiri sehingga tidak perlu lagi bekerjasama dengan Booking.com. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan akses yang dimiliki seperti bandara untuk mempromosikan Hotel Banyualit sehingga setiap wisatawan yang baru pertama kali ke kota Singaraja akan langsung dipromosikan untuk menginap di Hotel Banyualit. Jadi kemungkinan besar Hotel Banyualit dapat menjadi pilihan pertama para wisatawan menginap selama berada di kota Singaraja. Kebijakan yang diberlakukan hal operasional adalah peningkatan kualitas terhadap para tamu. Hal ini dapat dilakukan dengan membaharui skala fasilitas yang sudah berumur lebih dari 5 tahun, sehingga walaupun hotel sudah berumur dari 5 tahun maupun hotel sudah terasa tua, tetapi fasilitas yang diberikan tetap fasilitas yang paling baru. Untuk renovasinya sendiri lebih disarankan untuk 5 tahun sekali supaya tidak tertinggal desainnya dengan hotel-hotel yang lain. Hotel Banyualit juga harus cepat dalam menanggapi segala keluhan dari para tamu sehingga tercipta citra yang positif di mata para tamu yang menginap. Pihak pemerintah daerah juga harus memberikan pihak Hotel Banyualit untuk melakukan inovasi, khususnya inovasi pada manajemennya, agar ketika terjadi perubahan kondisi dan persaingan yang ada, maka pihak Hotel Banyualit dapat dengan segera mengambil dan membuat solusi dan menghadapi persaingan yang ada. Kebijakan dalam hal sumber daya manusia adalah pihak hotel harus melakukan penambahan karyawan yang ada sehingga pekerjaan yang ada tidak menjadi tumpang tindih di dalam perusahaan dan perusahaan dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada para tamu. Dengan demikian tidak ada lembur bagi para karyawan dan tidak ada tambahan biaya bagi para karyawan yang lembur sehingga dapat mengurangi pengeluaran perusahaan. Hotel Banyualit juga harus memperketat disiplin bagi para karyawan, satunya bagi karyawan yang bekerja pada shift pagi. Hal terakhir adalah Hotel Banyualit harus rutin mengadakan pelatihan bagi para karyawan setiap tahunnya agar kualitas SDM yang ada semakin meningkat. Kesimpulan dan sarannya, dari informasi yang didapatkan maka dapat ditarik kesimpulan dalam aspek lingkungan internal adalah keunggulan internal dimiliki Hotel Banyualit adalah hotel memiliki lokasi yang cukup strategis dan serta luas yang memungkinkan sehingga hotel itu menjadi salah satu hotel yang bisa menjadi satu destinasi favorit bagi para tamu yang akan menginap. Hotel Banyualit juga turun langsung ke lapangan untuk membantu jalannya kegiatan operasional perusahaan. Hotel Banyualit juga terbantu oleh pemerintah daerah agar setiap SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan dinasnya diarahkan pelaksanaannya di Hotel Banyualit. Keuangan perusahaan sendiri saat ini dikelola dengan baik juga oleh pihak manajemen. Perusahaan juga sudah memiliki standar kerja yang bagus sehingga para karyawan dapat mengerti dengan baik segala tugas dan kewajibannya. Hotel Banyualit pun selalu memegankan pada disiplin karyawan agar pelayanan yang diberikan kepada tamu dapat dimiliki kualitas yang baik. Kelemahannya ada nomor 1,
hotel ini belum bebas dalam melakukan inovasi dalam bersaing. Yang kedua, mengalami kekurangan karyawan di bagian operasional, sehingga secara tidak langsung ini menghambat kerja bagi para karyawan yang ada di Banyualit. Ketiga, tergolong hotel tua di Singaraja, sehingga ada sebagian bagian Banyualit yang harus direnovasi kembali. Dan keempat, hotel Banyualit juga harus melakukan pembaruan fasilitas perusahaannya. Jadi demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditaruh di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.